Ya, halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan jangan lupa kalian harus menjaga kesehatannya dengan sering mencuci tangan. Oke, hari ini kita akan mencoba belajar kembali bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang sistem operasi komputer. Oke, sebelum saya memulai, silakan klik subscribe agar kalian bisa mengikuti video-video selanjutnya yang saya buat. Oke, kita akan memulainya. Sistem operasi komputer. Materi pembelajaran komputer di kelas 3. Sistem operasi komputer merupakan sekumpulan program untuk mengontrol dan mengatur seluruh kerja dan kegiatan komputer. Jadi, komputer-komputer yang kalian punya itu membutuhkan yang namanya sistem operasi. Jika tidak ada sistem operasi, maka semua program, aplikasi, software yang ada di dalam komputer tidak dapat bekerja. Oke, jadi dialah yang mengontrol dan mengatur seluruh kerja kegiatan komputer. Kegunaan sistem operasi secara umum, yang pertama, dia mengendalikan perangkat lunak sistem. Yang tadi saya katakan, ada software, aplikasi-aplikasi lain, misalkan Microsoft Word, Paint, WordPad, Notepad, itu tidak bisa kamu gunakan jika tidak ada sistem operasi. 2. Mengendalikan data yang masuk. Jika kamu punya foto, video, maka tidak dapat masuk jika sistem operasinya belum diinstal. 3. Mengatur proses penjadwalan dan pemantauan sistem. Dan keempat, pengendalian keamanan. Nah, di sini kamu bisa mengatur proses penjadwalan untuk scanning antivirus, kemudian untuk pengendalian keamanan, security-nya, ya, agar virus-virus itu tidak masuk ke dalam komputer kalian. Selanjutnya, macam-macam sistem operasi. Yang pertama ada DOS. Apa itu DOS? Merupakan program yang pertama kali dipakai dalam komputer PC atau personal komputer dan merupakan program operasi dasar. Nah, untuk saat ini program DOS ini sudah jarang dipakai, tapi dia masih disediakan oleh Windows, ya. Jadi di Windows itu kita bisa membuka program DOS-nya. Bagaimana caranya? Ya, saya akan coba buka. Saya akan ketikkan cmd command prompt. Nah, di command prompt ini kita bisa menggunakan DOS. Jadi komputer zaman dulu berbentuknya seperti ini, hanya tulisan dan backgroundnya hanya hitam saja. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah ada wallpapernya, kita bisa menggunakan mouse, ya. Tapi yang zaman dulu kita harus menggunakan teks, mengetik. Misalkan kalau kita mau buka isi filenya, kita harus ketik, misalkan dir. Jadi kita bisa tahu isi filenya apa atau foldernya apa, ya. Kalau sekarang kita tinggal klik saya pakai mouse, tapi kalau zaman dulu kita harus ketik. Oke, jadi harus menghafalkan kode-kode khusus. Oke, itu untuk DOS. Kita lanjut. Yang tadi ini bentuknya DOS. Kemudian ada Windows. Nah, merupakan sistem operasi yang sering digunakan dan dibuat oleh perusahaan Microsoft. Memiliki banyak sekali versi. Kita akan bahas di sini versi-versi dari program Windows, sistem operasi Windows. Nah, ini dia. Ini pemiliknya, ya. Ini namanya Bill Gates.
Nah, dia termasuk orang terkaya di dunia. Tahun 2019 dia termasuk orang terkaya di dunia nomor 1. Untuk tahun ini saya belum cek. Oke. Versi Windows yang pertama, Windows XP Professional. Bentuknya seperti ini. Ini merupakan komputer desktop. Untuk saat ini Windows XP Professional sudah tidak digunakan. Mungkin ada beberapa orang yang masih menggunakan, tapi jika terhubung dengan koneksi internet untuk Windows XP Professional ini untuk sekarang sudah diblokir karena sudah di stop penggunaannya. Kemudian Windows XP Media Center Edition, dulu juga ada nih Windows XP Media Center Edition, bentuknya seperti ini. Dibuat semacam hi-fi atau perekam video pribadi. Versi Windows berikutnya ada Windows Vista. Ada 4 versi: Windows Vista Home Premium, Windows Vista Basic, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate. Bentuknya seperti ini. Nah, untuk Windows Vista ini kurang banyak peminatnya karena masih banyak program-program yang harus diperbarui. Jadi setelah Windows Vista ini perusahaan Microsoft membuat versi terbarunya lagi, yaitu Windows 7 ya. Windows 7 banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan karena sangat mudah digunakan dan user friendly. Windows 8. Windows 8 itu dirilis pada tanggal 26 Oktober 2012. Nah, Windows ini didesain agar bisa touchscreen. Jadi kalau kamu memiliki laptop atau ponsel atau tablet, ini bisa diinstal menggunakan Windows 8 dan bisa touchscreen. Selanjutnya yang terbaru adalah Windows 10. Sampai saat ini masih Windows 10 atau Windows 10. Bentuknya seperti ini. Ini adalah perpaduan dari Windows 8 dan Windows 7. Kemudian ada Unix, merupakan sistem operasi untuk melakukan koneksi antar jaringan, biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini logonya untuk Unix. Kemudian kita masuk ke Linux. Linux juga merupakan sistem operasi gratis yang memiliki keunggulan, yaitu 1. Memiliki tingkat security yang tinggi. 2. Tidak membutuhkan biaya yang mahal, tinggal mencari di internet. Kemudian software mudah diupdate. Nah, jadi sistem operasi Linux ini free, bisa kita download ya. Berbeda dengan Windows. Kalau Windows, kalau kamu mau yang original itu kamu harus membayar. Nah, ini bentuk dari logo Linux. Mac OS merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple. Ini bentukannya. Nah, untuk Mac OS ya sama seperti Windows. Jika kamu mau menggunakan yang ori, maka harus bayar, membeli, tidak free. Kalau free Linux. Selanjutnya, nah di deskripsi video ini saya berikan link video untuk mengetahui bentuk dari sistem operasi yang saat ini kita pelajari. Silahkan dicek kembali
Nah, itu video dari beberapa orang lain yang membuatkan video itu. Bisa kalian lihat, kalian tonton untuk menambah pengetahuan kalian. Oke, sampai sini untuk pembelajaran sistem operasi. Kita hanya mengenal macam-macamnya saja, tidak detailnya, agar kamu bisa memahami Windows atau sistem operasi apa yang kamu gunakan saat ini. Oke, selesai. Selamat belajar dan berproses. Jangan lupa jaga kesehatan dan sering cuci tangan. Salam semangat belajar Indonesia.